Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya lanjutkan materi kita hari ini yang terkait dengan aplikasi untuk fungsi kuadrat. Jadi kemarin kita di video sebelumnya saya sudah menjelaskan aplikasi fungsi kuadrat untuk keseimbangan pasar ya, di video yang sudah saya upload ya. Untuk hari ini ataupun untuk video kali ini kita akan membahas aplikasi dari fungsi kuadrat untuk aplikasinya dalam bidang fungsi biaya, kemudian fungsi penerimaan dan juga profit. Oke, saya mungkin sampaikan terlebih dahulu secara umum apa yang sudah kita pelajari untuk fungsi biaya, kemudian penerimaan dan profit ya. Jadi di sini dalam kotak merah itu sudah saya tuliskan bagaimana total masing-masing fungsi ya, itu saling terkait. Pertama adalah total cost, itu merupakan penjumlahan dari fixed cost dan juga variable cost. Kemudian total revenue itu adalah perkalian antara harga dengan kuantitas, sementara untuk fee atau fungsi profit or loss itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost ya. Kemudian untuk melihat selisih antara total revenue dan total cost, maka kita hanya perlu untuk melihat apakah nilai fee-nya ya. Jadi fungsi ini kita baca sebagai fee gitu ya, salah satu huruf Yunani. Fee ini apakah sama dengan 0, lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Kalau nilai fee ini sama dengan 0, maka kondisinya adalah BEP, break even point, artinya total revenue itu sama dengan total cost-nya. Kemudian kalau fee-nya itu positif, maka total revenue itu lebih besar daripada total cost-nya. Dan yang terakhir, apabila fee-nya lebih kecil daripada 0, maka total revenue itu lebih kecil dibandingkan dengan total cost-nya ya. Dalam gambar ataupun grafik yang ada di sebelah kanan dari kotak merah itu sudah ada grafik ataupun ilustrasi yang menjelaskan bagaimana hubungan antara total revenue dan total cost-nya. Terlihat bahwa dengan menggunakan fungsi linear dan juga fungsi kuadrat ya. Jadi untuk total cost-nya itu ternyata masih dalam fungsi linear, sementara untuk fungsi total revenue-nya itu dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Jadi kalau seperti ini, maka kita akan bisa melihat atau bisa menentukan pada kondisi bagaimana keseimbangan antara TR dan TC itu terjadi, atau dalam hal ini adalah BEP, atau pada kondisi seperti apa profit itu terjadi, dan pada kondisi sebaliknya ketika ketika rugi itu juga muncul ya. Yang pertama terlebih dahulu, ketika pada kondisi BEP, maka kita ada 2 titik yang ada gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini. Untuk BEP yang pertama itu adalah di titik A gitu ya. Kemudian untuk BEP kedua itu di titik B. Pada Q sama dengan A atau QA dan QB itu ketika TR sama dengan TC-nya ya. Tetapi ini akan berbeda ya ketika sudah melewati QA atau sebelum melewati QA. Begitu pula sebelum melewati QB atau setelah melewati QB, implikasi yang terjadi. Jadi pada QA dan QB itu adalah kondisi BEP. Kemudian sebelum QA atau ketika Q itu lebih kecil daripada QA, jadi Q lebih kecil itu berarti antara 0 sampai dengan kurang dari QA gitu ya, yang ada di sini. Maka itu adalah kondisi rugi. Di sini kan fungsi ini ya, fungsi biaya, sementara fungsi penerimaannya itu lebih kecil ataupun di bawah dari fungsi cost-nya.
atau gitu ya, atau rugi itu juga dicapai jika Q-nya itu lebih besar daripada QB. Jadi ketika Q-nya itu sudah melewati QB, maka itu terjadi kerugian ya. Sementara itu jika kita ataupun perusahaan atau penjual itu dapat memproduksi barang ataupun menjualnya lebih dari QA sampai dengan QB gitu ya. Jadi range antara QA dan QB, jadi yang sampai sini gitu ya, yang mulai di sini sampai sini gitu ya, itu adalah kondisi ketika terjadi profit. Artinya TR itu lebih besar dibandingkan dengan TC-nya ya. Oke, namun untuk memastikan ya, bahwa total total profitnya itu yang maksimum, maka kita harus menentukan nih ya, jarak yang terjauh antara total cost dengan total revenue-nya ya, dimana kondisi itu yang akan kita sebut sebagai maksimum profitnya. Oke. Kita kemudian coba ke contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah jika terdapat fixed cost sama dengan 4, kemudian variable cost-nya sama dengan 1, dan fungsi harga itu sama dengan P sama dengan 10 min 2Q, maka kalian diminta untuk cari fungsi profit or loss-nya ya. Kemudian diminta untuk menghitung pada Q berapa terjadi kondisi PEP. Dan yang kedua, berapa profit maksimumnya ya. Oke. Yang pertama terlebih dahulu perlu dilakukan adalah membentuk total cost dan total revenue-nya. Jadi total cost-nya adalah kita tahu nih, fixed cost sama dengan 4, berarti FC-nya sama dengan 4, kemudian variable cost-nya per unit sama dengan 1, berarti 1 dikalikan dengan Q, karena per unit ya, nilainya adalah 1. Sehingga total cost-nya itu adalah 4 plus Q. Jadi ini berupa fungsi linear. Kemudian untuk total revenue itu didapatkan dengan mengalihkan antara harga dengan kuantitas, sehingga P-nya sama dengan 10 min 2Q, tinggal kita kalikan dengan Q, maka kita dapatkan nilainya TR sama dengan 10Q min 2Q kuadrat. Sudah, masing-masing kita dapatkan nih TC dan TR-nya. Tinggal kita cari selisih dari TR dan TC, atau kita cari fungsi dari profit or loss-nya. Yang ini yang akan kita cari dulu. Jadi TR dikurangi dengan TC, TR-nya adalah 10Q min 2Q kuadrat, dikurangi dengan TC, TC-nya adalah 4 plus Q. Di sini saya rekomendasikan kalian pakai kurung untuk menghindari ketidaktelitian dalam melakukan proses mencari selisihnya. Menjadi min 4 plus 9Q min 2Q kuadrat. Jadi ini adalah fungsi profit or loss-nya. Tinggal kalian masukkan saja sembarang nilai untuk menentukan nilai Q-nya gitu ya. Semisal ditanyakan ketika kondisi PEP, berarti V-nya itu adalah 0 ya. Jadi kita tuliskan min 2Q kuadrat plus 9Q min 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah kondisi PEP. Maka kita dapatkan nilainya adalah Q min 0,5 dalam kurung Q min 4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai PEP itu adalah Q sama dengan 0,5, Q sama dengan 4. Jadi dua kondisi ini 0,5 dan 4 ini adalah QA dan QB yang ada di grafik yang sebelumnya, yang ada di sini gitu ya. Jadi 0,5 di sini, kemudian di sini 4 ya. Kemudian untuk mencapai nilai profit maksimum itu dicapai kapan gitu ya. Profit maksimum itu bisa dicapai jika kita terlebih dahulu mencari nilai rata-rata dari kedua QA dan QB yang ada di sini. 0,5 ditambah dengan 4 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2,25 ya. Dalam penjelasan video sebelumnya kita udah tahu ya, untuk menentukan nilai tertinggi atau terendah itu adalah dengan cara mencari nilai rata-rata
kuantitasnya atau X-nya, kemudian kita bagi 2 ya, rata-rata X ataupun Q-nya ya. Kemudian kita substitusikan ke fungsi yang kita maksud. Jadi setelah kita dapatkan nilai 2,25, kita masukkan ke fungsi profit, maka kita dapatkan nilainya adalah 6,125. Jadi di pertanyaan yang B, berapa pendapatan maksimal, berapa keuntungan maksimalnya itu dicapai ketika nilai Q sama dengan 2,25 yang menghasilkan profit sebesar 6,125 ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini ataupun di video kali ini apa yang saya bisa sampaikan terkait dengan hubungan antara biaya, penerimaan dan profit ya. Untuk selanjutnya nanti saya minta kalian kerjakan PR ini. Nah, jadi ada 2 soal ini gitu ya. Saya ambil dari bukunya Ian Jacks ya. Sebentar, ini kok ya, dan ini salah satu aja dikerjakan. Saya dikerjakan, kemudian nanti kalian bisa latihan dengan soal ini, atau kalian latihan soal dengan soal-soal yang lainnya. Oke, terima kasih, saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.